Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sesi pada pagi hari ini dimulai, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan, yaitu yang pertama terkait pencerahan pada tanggal 26 Maret. Kuliah subuh pada pagi hari ini akan diisi oleh Ustaz Fakhruddin Aziz. Kemudian untuk kajian jelang buka puasa akan diisi oleh Ustaz Zainul Fauzi. Berikutnya, total perolehan infak jelang buka puasa pada tanggal 25 Maret totalnya menjadi Rp1.651.500. Sedangkan untuk perolehan infak tarawih hingga saat ini total sudah menjadi Rp1.383.500. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Fakhruddin Aziz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatu Sa'adah Zummala'il A'izzah Qubailal Bidayah Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah sholat subuh dan kuliah subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah. Kalau tidak salah di pertemuan terakhir saat berbuka puasa kemarin, saya sudah menyampaikan kisah singkat tentang Nabi Sampun Al-Husi. Leres boten? Orang menjawab. Tapi kalian boten. Alhamdulillah. Pagi ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan kisah yang lain yang juga melibatkan Nabi Sampun Al-Husi. Tapi wilayah dakwahnya berbeda. Kalau kemarin wilayah dakwahnya di negeri Romawi, kali ini di negeri Antokia. Kisah ini Allah abadikan di dalam Al-Quran, surat yang ke-36. Surat apa? Yasin, mulai ayat 13 sampai dengan ayat 27. Saya bacakan dulu Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ridha lahum mathalan ashabal qaryah idza'ahal mursalun. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Kisah ini dikenal dengan nama kisah Ashabul Qaryah. Ashabul artinya penduduk, Qaryah itu negeri yang dibinasakan dan dibina. Jadi ada dua pendapat Bapak Ibu, negeri ini nanti negeri yang dibinasakan dan juga negeri yang dibina. Di mana letak Ashabul Qaryah? Ilmuwan sepakat wilayahnya adalah di Laut Mediterania atau Laut Tengah.
Disebut Laut Tengah karena laut ini berada di tengah-tengah antara tiga benua. Maka subur sekali Bapak Ibu dan strategis, meliputi kota Alexandria, Al-Quds, Romawi, dan Antokia. Nah, trending topiknya di negeri yang namanya Antokia. Negeri ini Bapak Ibu berbeda dengan negeri-negeri lain. Di ayat ini dikatakan ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Berarti Bapak Ibu utusan yang datang di sana, nabi yang dikirim ke sana, rasul yang ditugaskan di sana tidak sendirian. Kalau sendirian pasti kalimatnya utusan. Ini utusan-utusan datang kepada mereka. Ternyata benar Bapak Ibu, 3 utusan yang dikirim ke sana. Di ayat berikutnya dijelaskan. In arsalna ilaihi mutnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. 3 rasul Bapak Ibu, ini berarti tidak main-main. Dulu kaum Dzurriyyah Qalbi itu Allah cukup kirim 1 nabi, Nabi Nuh. Kaum Ad Allah cukup kirim 1 nabi, Nabi Hud. Kaum Thamud Allah cukup kirim 1 nabi, Nabi Soleh. Kaum Madian cukup Allah kirim 1 nabi, Nabi Musa. Kaum Sodom Allah cukup kirim 1 nabi, Nabi Lut. Ini 3 nabi Bapak Ibu, berarti gak main-main. Ada apa di Antokia ini? Dan 3 nabi ini siapa Bapak Ibu? Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, menurut ulama salaf, 3 nabi ini bernama Nabi Shodiq, Nabi Soduk, dan Nabi Sam'un yang kemarin saya sampaikan kisahnya. Allah kirim 3 nabi Bapak Ibu untuk berdakwah di negeri Antokia. Mereka tidak dikirim langsung 3-3-nya, 2 dulu, Nabi Shodiq dan Nabi Soduk dulu dikirim ke negeri Antokia. Sampai di sana, sebelum masuk ke negeri ini, mereka berdua bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak punya mata. Jadi wajahnya harus tidak ada matanya. Lalu bertanya, di mana negeri Antokia? Orang ini mengatakan, sembuhkan dulu mata saya, nanti akan aku tunjukkan negerinya di mana. Padahal tidak punya mata. Tapi 2 orang ini Bapak Ibu tidak main-main. Berdua ini adalah muridnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Isa juga punya mukjizat dapat menyembuhkan mata. Bahkan yang tidak punya mata pun bisa menjadi punya mata. Termasuk 2 muridnya ini dengan izin Allah bisa memberikan mata kepada orang yang tidak punya mata ini. Dengan tanah liat, dengan lembung, digulung-gulung seperti menjadi kubil, kemudian diletakkan di depan wajah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Konon kembali sempurna, ada matanya. Sebagaimana janjinya tadi, maka setelah diberikan mata, orang ini menunjukkan negeri Antokia itu di mana. Bahkan diajak pulang bersama-sama, mampir ke rumahnya. Dan ternyata orang tua laki-laki ini punya anak yang sedang sakit lumpuh. Disembuhkan oleh 2 nabi ini, Nabi Shodiq dan Nabi Soduk. Beritanya menyebar. Orang-orang jadi pada tahu kalau ada 2 orang, ada tamu yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sampai kepada kerajaan yang kebetulan rajanya juga punya anak yang sudah meninggal, tapi belum dikubur. Sudah meninggal 3 hari yang lalu, minta dihidupkan lagi. Ternyata bisa.
dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa sudah meninggal, tapi belum dikubur, dihidupkan lagi bisa. Maka geger semua negeri yang ada di Antioquia ini. Gegernya Bapak Ibu begini, orang kalau sudah disembuhkan kan mestinya senang tuh Bapak Ibu. Sudahnya harusnya kan berterima kasih sudah disembuhkan gratis, tidak usah berobat ke dokter, kudunya senang Pak ya. Tapi yang membuat geger, mereka curiga, kenapa bisa? Ini mesti bukan main-main ini bukan orang biasa. Akhirnya rahasia dua nabi ini terbongkar. Kalau dua orang yang menyembuhkan ini adalah seorang nabi dan rasul, terbongkar Bapak Ibu. Dan mereka ternyata tidak senang dengan para nabi. Walaupun sudah menyembuhkan penyakitnya, mereka tidak senang penduduk Antioquia ini. Kenapa tidak senang? Penduduk Antioquia ini Bapak Ibu belajar banyak dari nabi-nabi sebelumnya. Yang sebenarnya menurut kita nabi-nabi sebelumnya adalah menyampaikan kebenaran, meluruskan umat. Tapi menurut pemahaman orang-orang Antioquia, gara-gara nabi semuanya kena musibah. Nabi Nuh disalahkan gara-gara dia umatnya diterjang banjir bandang terbesar yang pertama di dunia. Yang disalahkan Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh meluruskan, Nabi Nuh memberikan pelajaran. Tapi setelah setiap diberikan pelajaran, umatnya selalu menutup telinganya dengan kedua tangannya. Ada yang pakai tangan kanan, ada yang pakai tangan kiri, ada yang begini. Itu umatnya Nabi Nuh. Allah hantam dengan banjir besar, tapi menurut penduduk Antioquia yang salah Nabi Nuhnya. Kaum Ad, Allah berikan pelajaran lewat Nabi Hud. Setiap kali Nabi memberikan pelajaran, orang-orang yang diberikan pelajaran Bapak Ibu selalu memasukkan kepalanya di antara dua lututnya. Duduk, kakinya ditekuk, lalu dimasukkan ke dua lututnya. Bisa dipahami gambarannya nih. Seperti itu. Allah nggak suka kalau kirim musibah, awan panas, sekarang namanya wedus gebel, dengan suhu 6000 derajat, dengan kecepatan 600 km per jam, menghantam, menghanguskan kaum Ad. Yang disalahkan Nabi Nuh, padahal umatnya setiap diberi pelajaran tidak memperhatikannya. Begitu pula Nabi Syuaib diberikan hidayah, petunjuk, ilham, wahyu oleh Allah untuk umatnya, umatnya tidak memperhatikannya. Kalau diberikan pelajaran, lenian, ini umatnya Nabi Syuaib, boten idril ini. Kalau saya tidak ada masalah, tapi nabi-nabi dulu mendapatkan pelajaran dan perlakuan yang kurang baik dari umatnya, meremehkan, lalu ditimpa musibah yang disalahkan Nabi Syuaib. Nabi Soleh juga begitu. Setiap memberikan pelajaran, umatnya melawan, bahkan menantang, minta mukjizat apa. Setelah diberikan mukjizat berupa onta yang dapat memberikan minum susu gratis, malah ontanya disembelih untuk dijadikan mahar. Pelanggaran Nabi Allah kirim petir yang melanggar lambang, menggelegar. Nabi itu juga begitu. Di Yordania Bapak Ibu ada 50 kota. Dari 50 kota ada 5 kota yang melakukan pelecehan seksual, sodomi, lesbian, homo, gay, mabuk, LGBT. Allah hantam dengan petir yang menyebar dan buminya dibalik, sekarang menjadi laut mati. Itu umatnya Nabi Lut. Yang disalahkan Nabi Lut pada umatnya yang melanggar ajaran Allah. Itulah pendapat orang-orang Antioquia yang tidak senang dengan kehadiran dua nabi ini. Walaupun sudah memberikan pertolongan tapi tidak terima, maka diusirlah dua nabi ini. Nabi ini kalau diutus oleh Allah tidak mau pergi, tetap berdakwah. Dan diancam oleh penduduk Antioquia, kalau tidak pergi akan kami rajam, akan kami siksa. Ditahan Bapak Ibu. Dan ketika hendak dieksekusi, Allah kirim satu nabi lagi yang namanya
Sampun al-Husri yang kemarin saya ceritakan, Nabi yang ketiga sama memberikan tugas dari Allah untuk berdakwah, bahkan mengatakan aku tidak terima bayaran darimu, gratis, yang penting kembali ke jalan yang benar. Apa sih yang dilakukan orang-orang Antiokhia, Bapak Ibu? Berbuat syirik. Kebiasaan orang-orang Antiokhia di dalam surat Yasin ini diceritakan setiap pagi kalau mau pergi selalu melepaskan burung gereja. Jadi dulu sudah ada Bapak Ibu burung gereja. Kalau burung ini terbangnya ke kiri, diyakini akan mendatangkan musibah. Kalau terbangnya ke kanan akan mendapatkan kebaikan di negeri ini. Itu anggapan mereka. Dan ketika burung ini dilepaskan, ternyata terbangnya ke kiri, maka sangat diyakini datangnya 3 nabi ini akan mendatangkan musibah. Maka sebelum musibah datang, Bapak Ibu sekalian, 3 nabi ini akan dieksekusi, akan dirajam. Sudah diikat semua dengan tali yang kuat, sudah dibelenggu, dijemur di atas lapangan, hendak dieksekusi. Tiba-tiba orang yang ditolong tadi, laki-laki tua tadi, yang diberikan mata oleh 2 nabi tadi, berlari dengan segera dari ujung kota. Hentikan! 3 orang ini adalah nabi yang benar, diutus Allah untuk menyampaikan kebenaran, tidak minta balasan. Bahkan aku, kata orang tua ini, aku sudah ikut ke dalam agama mereka. Bapak Ibu, kalimat yang terakhir inilah yang membuat negeri Antiokhia penduduknya marah besar. Harusnya 3 orang nabi ini diusir, tapi ternyata lelaki tua ini malah ikut agama. Itu yang membuat marah. Tadi bilang aku juga sudah ikut agama mereka, menjadi marah. Karena marahnya, maka justru lelaki tua ini yang dieksekusi. 3 nabi malah dibebaskan, Bapak Ibu, tidak jadi dirajam. Yang dirajam justru lelaki tua ini. Dirajam, dipendem di tanah, tinggal kepalanya, dilempari batu, terus dijebol kayak jebol teror itu, Bapak Ibu. Jebol, perutnya diinjak-injak, lemparkan ke dalam sumur kayak PKI, terus dibunuh. Jadi itu Bapak Ibu, Allah gambarkan di dalam surat Yasin juga, arwahnya orang yang dieksekusi ini masuk surga. Dan ketika masuk surga, melihat ke bawah, melihat penduduk negeri Antiokhia, andai saja mereka tahu kalau aku masuk surga, pasti mereka senang. Itu yang dikatakan lelaki tua ini. Maka setelah kejadian itu, Bapak Ibu, di ayat berikutnya Allah tidak mengirimkan musibah, tidak mengirimkan bala tentara, gempa bumi, tanah longsor atau banjir. Tidak. Allah cukup kirim 1 malaikat, yaitu malaikat Jibril, dalam bentuk seorang laki-laki yang berdiri di depan pintu gerbang negeri Antiokhia ini. Hanya dengan 1 kekuatan saja, 1 teriakan saja, hancur lebur negeri Antiokhia, menyisakan 3 nabi yang masih hidup. Nah, inilah Bapak Ibu kisah negeri Ashabul Qaryah, negeri yang dibinasakan oleh Allah. Menurut pendapat ulama salaf, menurut ulama khalaf, jadi salaf ini khalaf, ulama kontemporer seperti Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, setelah Antiokhia Ashabul Qaryah dibinasakan, Allah ganti generasi yang baru, penduduk yang baru yang dibina oleh 3 nabi ini. Apa kebiasaannya? 3 nabi ini, Bapak Ibu, mengajarkan kepada penduduk Antiokhia yang baru dengan membiasakan, mempelajari, memahami, dan mengamalkan apa-apa yang ada di dalam surat Yasin, Bapak Ibu. Nah, ini pelajaran buat kita. Kalau di bulan Ramadan ini kita tidak hatam 30 juz, cobalah 1 juz. Kalau 1 juz tidak bisa, cobalah surat Yasin.
surat Yasin ini adalah hatinya Tuhan. Maka dengan bimbingan dan bina tiga nabi ini, Bapak Ibu, negeri Antioquia yang tadinya diluluh lantakan oleh Allah hancur semuanya. Allah ganti generasi baru, generasi yang dikenal dengan nama kaum Yasin. Jadi kalau ditanya negeri mana yang dikenal dengan kaum Yasin, adalah negeri Antioquia baru. Antioquia yang lama sudah Allah binasakan, Antioquia yang baru sudah Allah bina dengan surat Yasin. Maka dikenal dengan nama kaum Yasin. Nah, demikian Bapak Ibu kisah singkat tentang Ashabul Qaryah yang Allah tuliskan di dalam Quran surat Yasin. Surat yang ke-36 ayat 13 sampai 27. Bapak Ibu, hari ini ketugasan saya terakhir. Barangkali di Idul Fitri besok kita ketemu, izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Mudah-mudahan Allah menerima segala amalan kita di bulan Ramadan dan mempertemukan kita kembali di bulan Ramadan tahun depan. Barangkali dalam rangkaian ceramah saya banyak kesalahan, mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Bapak Ibu tidak perlu minta maaf kepada saya karena sudah saya maafkan sebelum Ramadan kemarin. Tahu kupat tujuwe santen bobi wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi